adik-adik, Shalom. Bagaimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Ambil sikap yang manis, kita mau pujikan Bapakku datang padamu. Untuk berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Tuhan tolong berkati kami semua yang sedang mendengarkan dan sedang menyaksikan ibadah ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Yang siap katakan amin. Amin. Mari kita pujikan lagu yang berjudul Dari Terbit Matahari. Matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore.
Pasti mau kan tinggal dalam rumah Tuhan? Yuk sekarang kita akan pujikan Yesus pokok. Ikutin gerakannya ya. Firman-Mu
kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga yang mau dengar-dengaran Tuhan, dan hati yang mau melakukan firman-Mu. Berkati Tuhan kakak-kakak yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Karisa percaya kalau misalnya kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Puji Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan satu cerita yang menceritakan tentang berdoa. Nah adik-adik, kita harus tahu sebagai orang Kristen, doa itu bukanlah mantra. Jadi doa itu bukan mantra, tetapi doa itu adalah kuasa. Kuasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Dan setiap kali kita berdoa dan kita menutup doa kita di dalam nama Tuhan Yesus, maka doa itu selalu mempunyai kuasa. Nah adik-adik, mari kita belajar mendengarkan cerita ini dulu. Setelah itu kita akan melihat bahwa banyak kejadian yang ajaib saat kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1-10. Bait Allah adalah tempat ibadah bagi orang Yahudi untuk memberikan persembahan. Setiap pagi, ada seorang yang kakinya lumpuh dibawa oleh teman-temannya. Dia duduk di pintu gerbang Bait Allah untuk minta sedekah kepada orang lewat. Pada sore hari, Petrus dan Yohanes pergi naik ke Bait Allah untuk berdoa. Petrus dan Yohanes memasuki pintu gerbang Bait Allah yang disebut Gerbang Indah. Ketika Petrus dan Yohanes akan masuk, orang lumpuh itu lalu meminta sedekah. Pengemis itu mengharapkan sesuatu, tapi Petrus berkata dia tidak punya emas dan perak. Lalu Petrus berkata bahwa apa yang dia punya akan diberikan kepadanya. Petrus berkata, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu orang lumpuh itu bisa berdiri dan kedua kakinya menjadi sembuh. Kemudian pengemis itu berjalan ke sana kemari dan melompat-lompat. Pengemis itu sangat bersukacita dan memuji-muji Allah. Akhirnya pengemis itu mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam Bait Allah. Semua orang di Bait Allah itu merasa takjub melihat mujizat Allah terjadi. Ayat hafalan. Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kitab Lukas pasal 18 ayat 1. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan ceritanya. Ya betul, ada orang lumpuh bisa berjalan, orang lumpuh bisa loncat. Nah adik-adik, pasti kita sangat bersukacita saat kita mendoakan seseorang, lalu orang yang kita doakan sembuh. Nah adik-adik, mari hari ini kita belajar selalu berdoa kepada Tuhan dan menutup doa kita selalu di dalam nama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita juga mau belajar kalau setiap kita berdoa, kita mau mendoakan orang-orang lain. Mungkin ada orang yang sakit, mama, papa, atau keluarga kita yang lainnya yang sedang sakit. Mari kita belajar mendoakan. Kita jamah bagian tubuh yang sakit, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa ada mukjizat, ada kuasa yang Tuhan nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dengan kasih Kristus, Kakak Ivana akan menutup dalam doa. Mari kita lipat tangan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami juga telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tolong berkati firman ini supaya menjadi berkat untuk kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. See you next week. God bless you. Nah, adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya ya. Sampai ketemu minggu depan di ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.